Carita Lasem bagian ke-1 ditulis oleh Ali Sumantri dari berbagai sumber. Kiai Haji Abdul Fadl bin Abdul Syakur Snori, Tuban, Jawa Timur, di dalam sebuah kitabnya yang diberi tajuk Ahlal Musamarah, di sana menandaskan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan tetap mengingat dan mengambil pelajaran tentang suatu kisah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran kisah-kisah orang-orang yang baik, yang terpilih, dan orang-orang yang terlaknat, yang berperangai buruk lagi jahat, agar kita dapat mengambil pelajaran atas apa yang terjadi pada mereka di dalam masa-masa yang telah lampau. Saat menyadari betapa signifikannya perjalanan sejarah bagi orang-orang yang memiliki ketajaman hati, para pemikir dan para pengambil ibrah. Andaikan perjalanan sejarah ini tidak penting, maka Allah pun tidak akan menceritakan beberapa umat tempo dulu di dalam Al-Quran yang terjadi pada zaman yang telah lampau. Dan perjalanan sejarah itu mendorong kita untuk melakukan perjalanan di beberapa tempat di bumi ini untuk melihat langsung jejak-jejak sejarah tersebut. Di sini saya mempunyai ide untuk menulis sebuah risalah ringkas, sebab sejarah itu merupakan penguat serta sebuah pelajaran bagi diri saya dan juga bagi anak manusia generasi berikutnya. Saya lakukan ini sebab saya mengikuti jejak para ulama yang dimuliakan dan yang memiliki keutamaan, juga memiliki ilmu yang tinggi bagaikan gunung yang menjulang. Dalam hal ini saya melihat beliau menulis perjalanan sejarah dari daerah mereka masing-masing, serta kejadian-kejadian yang terjadi dan dilakukan oleh penduduk terdahulu daerah tersebut. Sebab sejarah merupakan pelajaran bagi orang-orang yang hidup sesudahnya. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, atau yang dikenal dengan sebutan Gusmus, dari Rembang, Jawa Tengah, menjelaskan, menurut marojek pesantren, mempelajari sejarah antara lain agar orang dapat i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, yakni memberikan hak kepada pemiliknya. Dengan kata lain, membenarkan yang benar, memuji yang patut dipuji, dan menyalahkan yang salah, mengecam yang patut dikecam, untuk kemudian dijadikan pelajaran bagi yang mempelajari sikap dan amal. Dan kita pun memiliki sebuah moto, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Eksistensi Lasem yang sekarang sebagai kota pusaka adalah merupakan kota kecil yang termasuk wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Terletak di jalur pesisir pantai utara Jawa, 12 km sebelah timur kota Kabupaten Rembang. Sebagai kota kecamatan yang membawai 20 desa atau kelurahan yang memiliki luas 2.760.557 hektar. Dulu, menurut Kertagama dan para raton yang terkemas dalam piagam Singosari yang dikeluarkan pada tahun 1351 Masehi, Lasem merupakan salah satu dari 11 negara yang dikuasai oleh para kerabat Majapahit. Negara Kertagama menjelaskan, wanten tari haji riwil watekta rajsni sang mungguing Lasem anuraga ringkah yuan. Ada adinda baginda raja di Wilwaktekta atau Majapahit yang bermukim di Lasem sangat terkenal kecantikannya. Putri Sri Narapati ring Dahak Prakasa sang Sri Rajasa Dwitondo Dewiya Nindya. Putri baginda Raja Daha tersorot kejelitaannya, bernama Indu Dewi amat jelita, putri Sri Rajasa atau Wijasa Rajasa.
atau Wijaya Rajasa. Dalam cerita atau sejarah Lasem yang terdapat dalam kitab tua Sabda Badra Santi, karya Empu Santi Badra, menjelaskan tatkala tahun 1273 Saka yang bertakhta ratu di kerajaan Lasem, yakni sosok yang bernama Dewi Indu, kerabat dekat, yakni adik sepupu Prabu Hayam Wuruk, Raja Welwatekta. Gambarannya Dewi Indu seperti Dewi Sri Kandi yang kecantikannya menakjubkan bak bulan purnama, sehingga masyarakat luas memberi julukan Dewi Bulan Purnama. Lasem menjadi sebuah kerajaan dapat dilihat dari isi piagam Singosari yang dikeluarkan pada tahun 1351 Masehi. Kerajaan ini pertama-tama diperintah oleh Ratu Dwi Tandu Dewi dengan gelar Bri Lasem. Dari isi piagam itulah dapat diketahui bahwa Lasem adalah sebuah negara berdaulat di Jawa yang menginduk kepada Kekaisaran Majapahit. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa boleh jadi Lasem sudah merupakan kota atau daerah penting sejak zaman Singosari ataupun Kediri, sekalipun hanya setingkat Pakuan atau Kadipaten. Bri Lasem pertama Dwi Tandu Dewi selain sebagai salah seorang penguasa dari 11 kerajaan khusus di Jawa, ia juga termasuk 9 orang yang menjadi Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan Pusat Majapahit. Dengan demikian, kedudukan Lasem sebagai negeri bawahan tertentu memiliki hubungan dan peran yang cukup istimewa dengan Kerajaan Pusat Majapahit. Bila hubungan antara negara-negara daerah seluruh Nusantara dengan Kerajaan Pusat diatur dalam sebuah undang-undang yang sifatnya mengikat sebagai wujud kesetiaan, maka lain halnya dengan kedudukan bagi 11 negara khusus yang dikuasakan kepada para kerabat Raja Majapahit di telatah Jawa. Negara-negara tersebut secara otomatis merupakan kekuatan juga penopang kestabilan sosial, ekonomi, politik bagi Kekaisaran Majapahit di Nusantara. Teritorial kerajaan Lasem yang begitu luas, berikut daratan dan perairannya, juga dengan populasi masyarakat yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa Lasem merupakan potensi tersendiri sebagai kekuatan penopang kesatuan Nusantara Raya. Luas kerajaan Lasem membujur dari pantai utara Jawa sampai laut selatan Jawa, meliputi sebelah timur sepanjang aliran Sungai Madiun yang menuju ke Sungai Bengawan Solo hingga sampai ke muaranya di Sedayu Gresik, sampai sebagai batasnya di sebelah selatan hingga kawasan Pacitan pantai selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kerajaan Pajang. Kekokohan serta peran kerajaan Lasem tersebut bertambah setelah Bri Lasem Dwi Tandu Dewi menikah dengan Raja Sawardana, yakni seorang raja di Mataun yang sekarang sekitar Bojonegoro, Madiun. Seakan-akan dua kerajaan itu menyatu. Raja-raja Sawardana selain menjadi Raja Mataun, ia juga seorang petinggi militer Angkatan Laut Majapahit yang bertanggung jawab atas armada angkatan perang yang berpangkalan di Pelabuhan Lasem, tepatnya di Pelabuhan Telok Regol, Pantai Bonang Binangun Lasem sekarang, dan Bandar Kairingan. Salah satu pelabuhan tersebut juga merupakan bandar perniagaan terbesar di Jawa yang sangat sibuk, dan dia sendiri sebagai Dampu Awang atau sah bandarnya. Lamanya kerajaan Lasem menjadi vasal Majapahit dimulai sejak dikeluarkannya piagam Singosari, atau pada saat Prabu Hayam Wuruk dinobatkan sebagai Raja Majapahit keempat, yakni pada tahun 1351 Masehi, hingga berakhir pada masa Bri Pandan Salas memerintahkan Majapahit tahun 1468 Masehi. Di saat kerajaan Majapahit telah mengalami detik-detik kemundurannya akibat krisis disintegrasi. Dalam kurun kurang lebih 120 tahun sebagai entitas sebuah kerajaan, Lasem diperintahkan oleh 5 orang raja yang keseluruhan
adalah perempuan. Siapa sajakah mereka? Silakan mengikuti episode berikutnya.